warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Fauziah, NIM 19112430. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang beberapa adab di majelis ilmu. Nah, kita sebagai seorang muslim, hendaknya ketika kita berada di suatu majelis, kita menggunakan adab sebagaimana yang tersyariat di dalam agama Islam, karena adab ini mencerminkan kepribadian seorang muslim, dan adab juga lebih tinggi daripada ilmu, sebagaimana hadis Rasulullah, al-adabu fawqal ilmi, adab lebih tinggi daripada ilmu. Nah, di sini saya akan membahas tentang beberapa adab di majelis ilmu, yaitu 1. Mengucap salam. Nah, ketika kita masuk majelis, tidak hanya ketika kita masuk majelis saja, ketika kita keluar majelis, ketika masuk rumah, keluar rumah, bertemu teman, bertemu sahabat, bertemu siapa saja orang yang kita kenal, itu kita mengucapkan salam, karena salam ini adalah doa bagi orang-orang muslim. Nah, yang selanjutnya yaitu tidak berbisik-bisik berdua. Nah, ketika kita di suatu majelis, kita tidak boleh berbisik-bisik kedua. Nanti orang yang ketiga suudzon. Nah, suudzonnya bagaimana? Suudzonnya itu takutnya dia merasa bahwa dialah yang dibicarakan. Nah, ketika kita memang mau berbisik-bisik, ketika kita ajak saja orang tersebut biar dia tidak suudzon. Nah, yang selanjutnya yaitu duduk di kursi yang kosong. Nah, ketika kita di dalam majelis, hendaklah kita duduk di kursi yang kosong. Janganlah kita duduk di kursi yang ada orangnya, nanti orangnya marah. Yang selanjutnya yaitu tidak banyak tertawa. Nah, Rasulullah sendiri pernah menasihati Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ketika janganlah engkau banyak tertawa, karena tertawa itu mematikan hati. Nah, yang banyak tertawa bagaimana ini? Yang tertawa sampai terbahak-bahak. Nah, itu tidak boleh. Nah, bolehnya bagaimana? Bolehnya itu senyum. Karena apa? Tabassumuka fi wajhi ahika shadaqah. Nah, senyumlah kamu, karena senyum itu adalah sedekah. Tapi jangan senyum-senyum sendiri. Kalau senyum-senyum sendiri, nanti dikira orang gila. Nah, yang selanjutnya yaitu tidak duduk di tengah majelis. Nah, ketika kita datang di suatu majelis, kalau kita datangnya terlambat, ya kita duduknya di belakang. Nah, kalau kita datangnya kita datangnya cepat, kita duduknya di depan. Nah, selanjutnya yaitu tidak menempati kursi orang yang kembali. Nah, ini banyak sekali kita jumpai di suatu majelis, bahwa ketika kita ada seseorang itu keluar dari majelis tersebut itu untuk kencing atau buang hajat atau keperluan lainnya di luar gitu. Itu banyak sekali kita tidak boleh menempati tempat orang tersebut, karena orang tersebut akan kembali duduk di situ. Nah, itu tidak boleh sama sekali. Nah, yang selanjutnya yaitu saling menghormati. Nah, ketika kita di majelis ilmu, hendaklah kita saling menghormati satu sama lain. Nah, yang selanjutnya yaitu memperhatikan. Ketika kita di dalam majelis, hendaklah kita memperhatikan ustadz yang sedang menyampaikan materi atau menyampaikan ilmunya. Kita memperhatikan ustadz tersebut. Jangan kita asik sendiri, ngobrol sendiri, itu tidak boleh. Nah, yang selanjutnya itu berani bertanya. Nah, berani bertanya ini, kita jika ada sesi pertanyaan di suatu majelis tersebut, hendaklah kita berani bertanya, karena ada istilah begini, tidak bertanya sesat di jalan. Nah, itulah. Nah, kalau ilmu kita nggak bertanya sama ustadz atau guru, nah itu bisa sesat ilmunya dan kita tidak tahu gitu. Yang selanjutnya yaitu meneladani adab sang guru. Nah, kita sebagai orang yang menuntut ilmu, hendaklah kita meneladani adab sang guru. Karena apa? Karena sang guru ini telah memberikan kita ilmu. Nah, kita memberikan kita ilmu dan lain sebagainya. Kita harus menghormati adab-adab beliau. Nah, cukup sekian dari saya. Semoga ada manfaatnya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan video yaitu kali ini yaitu sesi tanya jawab. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Satu yaitu bagaimana caranya ilmu-ilmu yang kita pelajari bisa kita amalkan dalam perbuatan. Nah, contohnya ketika kita datang ke suatu majelis, kita mendapat ilmu tentang bersedekah. Nah, kita amalkan sampai ke rumah. Sedekah juga tidak harus dengan uang atau segala barang-barang atau bagaimana. Senyum juga bisa dijadikan sedekah. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan majelis? Majelis merupakan perkumpulan yang memiliki manfaat positif dengan adab-adab bermajelis. Nah, ada lagi selanjutnya itu sebutkan 60 adab menuntut ilmu. Wah, saya nggak bisa ini menyebutkan 60. Kalau saya sebutkan 60 adab, nanti besok subuh baru selesai. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa saja, poin-poinnya saja, yaitu ada 5. 1, ikhlas menuntut ilmu. Nah, ketika kita menuntut ilmu itu kita harus ikhlas, biar ilmunya itu nyangkut gitu. 2, yaitu percaya diri. Nah, ketika kita menuntut ilmu, kita harus percaya diri bahwa kita itu bisa menuntut ilmu gitu. Menjaga syariat-syariat Islam. Kita itu harus menjaga syariat-syariat Islam. Ketika kita di suatu majelis, ketika kita menuntut ilmu, kita harus menjaga syariat-syariat. Berakhlak yang mulia. Nah, kita itu harus dianjurkan berakhlak yang mulia, karena akhlak ini adalah cerminan seorang muslim juga. Yang kelima yaitu sedikit makan, nah, dan lain sebagainya. Saya tidak bisa menyebutkan 60, itu banyak sekali. Yang selanjutnya yaitu di masa pandemik sekarang sudah banyak sekali majelis ilmu yang diadakan secara daring. Pertanyaan saya, apakah sama adab-adab di majelis ilmu dengan adab-adab di majelis ilmu yang langsung datang ke majelis ilmunya dengan majelis secara daring? Dan jika berbeda, boleh dijelaskan apa saja? Nah, jelas berbeda dong. Kita langsung datang dengan daring gitu kan. Yaitu ada beberapa ini adab-adab majelis daring adalah 1, santun dalam berpakaian. Nah, ketika kita ketika kita daring itu harus santun berpakaian. Walaupun kita tidak datang ke majelisnya langsung, kita harus sopan berpakaian. Santun dalam bertutur kata. Nah, santun bertutur kata ini pun harus kita lakukan, karena nanti kalau kita kalau kita ngomongnya itu basing-basing, ibarat kata, itu nanti sakit hati pula orang. Yang ketiga yaitu disiplin sejak awal pembelajaran hingga akhir, kecuali ada uzur dan meminta izin kepada penyelenggara. Nah, ketika kita daring itu kita harus dimulai dari awal. Ketika majelis itu dibuka, kita langsung ada itu. Kecuali kalau kita uzur atau sakit atau bagaimana, itu boleh izin dulu ya. Tapi 4, yaitu serius dan bersungguh-sungguh. Nah, serius dan bersungguh-sungguh ini juga tidak harus didaring saja. Ketika kita bertatap muka juga harus bersungguh-sungguh. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk menanamkan adab ilmu untuk anak-anak sejak dini. Nah, ini 1 yaitu menanamkan akidah. 2, mengenalkan kepribadian Rasulullah, teladan dari orang tua, mengenalkan dan membiasakan mengucap kalimat thayyib atau kalimat yang baik-baik. Jauhkan dari lingkungan buruk. Orang tua harus senantiasa selektif dalam memilih tayangan media. Nah, ini sangat perlu sekali ya. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara menanggapi tentang majelis ilmu anak muda di era modern yang sedikit menyeleweng dari tata krama. Maksudnya yang sering terjadi sekarang yaitu di saat pemuda dan pemudi setelah menghadiri majelis ilmu lalu pulang berboncengan dengan pasang-pasangan yang bukan mahramnya.
Nah, kalau ada niat atau motif yang tidak diinginkan atau tujuan yang tidak baik, jelas itu haram. Nah, jadi tergantung pada niatnya saja. Pertanyaan selanjutnya itu, kenapa adab lebih tinggi daripada ilmu? Sebab kepintaran tidak ada artinya apabila seseorang tidak memiliki adab. Seperti hadis Nabi, al-adabu fawqal ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Nah, coba sebutkan apa-apa saja adab di majelis ilmu. Ini sudah kita jelaskan di isi tadi bahwa itu ada 10 adab, yaitu mengucap salam, tidak berbisik berdua, duduk di kursi yang kosong, tidak banyak tertawa, tidak duduk di tengah majelis, tidak menempati kursi orang yang kembali, memperhatikan, meneladani adab sang guru, berani bertanya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, sebutkan faedah-faedah seseorang yang berada di dalam majelis. Nah, ketika kita di dalam majelis itu kita mendapat faedah-faedahnya. 1 yaitu mendapat ketenangan, rahmat, dan dimuliakan oleh para malaikat. Subhanallah. 2, dimudahkan jalan ke surga. Amin. Jihad fisabilillah. Dicatat amal di ilahiyah. Dicatat sebagai orang yang sholat sehingga kembali ke rumah. Nah, ini sungguh mulia ya adab ketika kita di suatu majelis. Subhanallah. Selanjutnya yaitu bagaimana agar semangat menuntut ilmu terus tumbuh dalam diri kita. Teruslah belajar, jangan pernah puas dengan ilmu yang kita miliki saat ini, karena terlalu banyak hal yang belum kita ketahui dan pelajari. Nah, ilmu itu sangat banyak sekali ya. Banyak sekali ilmu itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana jika kita mencari ilmu tapi tidak mempunyai adab sama sekali? Apakah ilmu kita dapat berguna atau tidak? Nah, ini ada kutipan dari Syekh Shaleh Al-Utswami berkata, dengan memperhatikan adab maka akan mudah meraih ilmu. Sedikit perhatikan adab maka ilmu akan sia-sia. Nah, kalau orang nggak beradab itu maka sia-sialah ilmunya. Yang selanjutnya yaitu, carilah hadis Rasulullah mengenai adab menuntut ilmu dan jelaskan. Wah, hadis Rasulullah yaitu, talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Rawahu Ibnu Majah. Nah, diwajibkan setiap orang untuk menuntut ilmu, baik dia kanak-kanak, baik dia dewasa, itu diwajibkan menuntut ilmu. Karena apa? Menuntut ilmu itu merupakan sarana untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Tak sempurna keimanan seseorang dan amal kita kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu Allah disembah, dan dengan hak Allah ditunaikan, dan dengan ilmulah agama disebarkan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.